sehat selalu ya. Kita kembali belajar di tema 7, perkembangan teknologi, subtema 2, teknologi produksi sandang. Dan ada di pembelajaran ketiga. Sudah siap untuk belajar? Teman-teman, kita tahu Indonesia itu sangat luas ya, dari 34 provinsi yang memiliki pakaian adat masing-masing. Nah, di sini Dayu suka menari. Ia menggunakan kain adat saat menari daerah. Kain adat saat ini sangat disukai banyak orang. Apa yang kamu ketahui tentang kain adat? Ya, kain adat adalah kain khas yang berasal dari setiap daerah di Indonesia. Jadi, setiap daerah di Indonesia itu mempunyai kain adat khasnya masing-masing. Ada kain adat Jawa, seperti lurik ya kalau di Jawa. Terus ada kain adat yang lainnya dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya sendiri. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang yang di Jawa memiliki batik dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Kain adat Indonesia sangat istimewa teman-teman, karena kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun dengan tangan. Kain adat memiliki banyak fungsi. Kain adat dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Kain adat biasanya dipakai saat upacara adat. Jadi, kain adat di daerah itu biasanya dipakai untuk upacara adat. Kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tarian daerah. Kain adat sering juga digunakan dalam upacara perkawinan. Di beberapa daerah, kain adat juga digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Nah, teman-teman, ini ada gambar kain adat batik ya. Kain adat ya adalah yang terkenal, yaitu di sini adalah batik. Batik ditemukan hampir di semua daerah. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Wah, sangat bangga ya kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai batik yang sudah dikenal oleh luar negeri. Bahkan Presiden Obama, Presiden Amerika dulu menggunakan batik saat ada acara konferensi dunia. Nah, batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Jadi, batik ini sudah merupakan pakaian orang-orang Indonesia. Sebagai rasa syukur atas kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Jadi, setiap tanggal 2 Oktober itu kita memperingati Hari Batik ya teman-teman ya. Nah, jadi harus diingat kalau Hari Batik yaitu tanggal 2 Oktober kita memperingati Hari Batik. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memakai batik pada tanggal tersebut. Nah, setelah kalian membaca teks kain adat tadi, coba teman-teman lengkapi tabel yang ada di buku teman-teman dengan nama-nama kain yang teman-teman ketahui, nama kain dan daerah asalnya. Yuk kita belajar menemukan atau menentukan nama kain yang ada di Indonesia dari daerah masing-masing. Nah, misalkan ini ada kain namanya kain songket Palembang, berarti daerah asalnya dari Sumatera Selatan. Dan yang kedua ada kain sasirangan, ini berasal dari daerah Banjar di Kalimantan. Jadi ini adalah kainnya, bentuk kainnya, warnanya sangat cantik-cantik warnanya, dan di situ ada bentuk bangun datar ataupun bunga dan lain sebagainya. Yang ketiga ada namanya kain batik. Nah, kain batik ini berasal dari Jawa. Nah, di mana kita memperingati Hari Batik yaitu pada tanggal 2 Oktober. Selanjutnya yang keempat ada
jika dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama besar. Yang kedua, lipatan saling menutupi dengan tepat. Yang ketiga, memiliki sumbu simetri. Jadi, jika lipatannya itu tidak menutup dengan tepat atau tidak tertutup, berarti itu bukan simetri lipat. Nah ya, simetri lipat adalah di sini bisa kita tarik garis. Jika dilihat, jika dilipat terdapat garis, nah itu namanya sumbu simetri. Sumbu simetri adalah lipatan atau garis yang membagi suatu bangun datar menjadi dua bagian yang sama bentuk dan ukurannya. Cara menentukan sumbu simetri, kita bisa menarik garis pada tengah bangun datar tersebut. Nah, jadi nanti kita bisa mengetahui berapa sumbu simetrinya. Nah, di sini contohnya misalkan nama bangun datarnya persegi, mempunyai simetri lipat 4, simetri putarnya 4, dan sumbu simetrinya 4. Persegi panjang mempunyai simetri lipat 2, simetri putar 2, dan sumbu simetrinya 2. Nah, yang tidak terhingga simetri lipat, simetri putar, dan sumbu simetrinya yaitu lingkaran. Jadi, teman-teman bisa memperhatikan bagan dari macam-macam bangun datar beserta simetri lipat, simetri putar, dan sumbu simetrinya. Coba teman-teman membuat beberapa bangun datar yang teman-teman ketahui, lalu gunting gambar kalian dan tempelkan pada kotak yang ada di buku tema kalian. Di sini coba gambarkan bentuk bangun datar dan berapa banyak simetri lipatnya. Nah, di sini misalkan jawabannya bangun datarnya yaitu persegi panjang. Jadi mempunyai 2 simetri lipat. Terus bangun datarnya kedua yaitu misalkan segitiga sama kaki, berarti mempunyai simetri lipat hanya 1. Ada juga belah ketupat, mempunyai simetri lipat 2. Ada namanya trapesium, mempunyai simetri lipat 1. Dan ada lingkaran, banyak simetri lipatnya yaitu 2. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai